sosial media itu kayak pisau bermata dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Unpas, ketemu lagi di Unpas Talk. Nah, hari ini spesial nih di Unpas Talk kali ini ada saya Ariel Noah. Ya, mual mungkin atuh ya. Saya Zi Chandra yang menemani wargi Unpas semuanya di Unpas Talk kali ini dan nggak sendirian ya. Hari ini saya ditemanin sama rekan saya, ada Dr. Nur Ratih Devi Afandi. Halo, aku biasa manggilnya Miss Ratih. Ketemu lagi Miss, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Kang Zi, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat juga Alhamdulillah. ya. Ini spesial loh, kita dapat info dari pusat ya, dari universitas lebih tepatnya. Ini coba datangkan seorang Dr. Ratih katanya. Waduh. Ya, terus juga hostnya harus saya. Wih, 18 episode cetak. Ya udah, saya mah dateng ya. streaming ya kita. Iya, insya Allah. Tapi yang jelas ya, wargi Unpas kali ini aku sama Miss Ratih, aku manggilnya Miss aja Miss ya, karena udah kebiasaan biasa kali ya. ya. Ini bakal ngobrol-ngobrol seputar kesehariannya Miss Ratih, baik sebagai dosen dan juga sebagai konten kreator. Nah, kebenaran Miss Ratih ini selain jadi dosen, jadi konten kreator juga di YouTube. Ini awalnya dari kapan sih Miss bikin konten di YouTube teh? Dan waktu itu gimana kok tiba-tiba YouTube gitu? Oke, saya nyapa dulu kali ya. Assalamualaikum wargi Unpas, Sampurasun. Nah, kan ini di Pasundan ya, kita harus pakai Sampurasun dan jawabannya Rampes ya, sambil kasih tahu juga. Nah, tadi kan sih nanya bikin YouTube ya, konten kreator, terus udah gitu kenapa sih mesti di YouTube gitu ya. Jadi awal mulanya tuh gara-gara saya tuh banyak banget kegiatan. Jadi banyak banget kegiatan yang bikin kadang-kadang pas mau ke kelas kita udah capek ya, terus udah gitu sometimes mahasiswa juga kasihan gitu, aku kayak ngasih tugas tapi mereka nggak paham dan lain sebagainya. Dan kebetulan waktu sebelum pandemi itu Ilkom ya, kami ini ilmu komunikasi ini 1 tahun itu bisa beberapa kali keluar negeri dan itu yang mendampingi saya. Akhirnya kan kasihan tuh mahasiswa saya yang ditinggalkan. Nah, disitulah saya pikir kayaknya saya bikin materi kuliah aja kali ya, tapi di YouTube. Kenapa di YouTube? Biar saya nggak perlu forward. Tadinya nyari yang simple. Oke, kalau di YouTube kan kita tinggal kasih linknya aja. Ini sebelum pandemi ya. Tinggal kasih linknya aja, terus udah gitu mahasiswa tinggal buka linknya dan mereka bisa ulang lagi. Dan itu bikin kegiatan belajar mengajar juga jauh lebih mudah. Dan alhamdulillahnya gitu ya, ini ternyata keisengan saya ini berbuah manis gitu loh. Yang nonton tuh bukan cuman mahasiswa Unpas aja, ternyata lumayan banyak. Dan saya pernah di-mention sama Creative ID, kalau mau lihat video-video tentang ilmu komunikasi kesini aja gitu. Terus udah gitu banyak juga yang nge-DM gitu, konsultasi skripsi lah, inilah itulah segala macam, terus ngajak saya bicara di event-event gitu. Mereka ngelihat saya di YouTube. Dan sekarang itu ketika pandemi itu malah semakin rame lagi si YouTube itu. Dan ketika saya dari kampus itu harus ngisi LMS, ya it much more easier for me because saya sudah punya kontennya gitu. Jadi tinggal masukin linknya aja gitu. Jadi awalnya berawal dari ketidaksengajaan, sering ninggalin mahasiswa. Bentuk beban moralnya adalah membuat video dulu ya, video pembelajaran dan di posting di YouTube. Itu start dari tahun berapa berarti nih? Sebelum pandemi ya 2018 kan,
18-19 ya tahun segitulah, 18-19 kita bikin, dan kebetulan adik sepupu saya tuh punya apa kayak startup gitu, terus dia juga bikin konten-konten buat perusahaan-perusahaan, terus dari itu akhirnya saya bilang, San bantuin teteh lah gitu ya sama. Jadi saya emang ada timnya gitu loh Kang Oke. sih. Bukan yang saya ngamerain sendiri gini, oh gila aja enggak. Jadi di situ emang ada krunya, ada kameramennya, ada ya semuanya ada gitu. Jadi alhamdulillah kebantu banget gitu sama keluarga. Warga Unpas udah punya tim. Tadinya saya mau ngiklanin barangkali ya, mau jadi timnya Miss Ratih mangga. Tapi selanjutnya ini kalau nge-YouTube itu kan butuh skill dan teknik. Itu tuh otodidak atau memang udah kebiasaan karena sebagai dosen, apalagi yang saya tahu Miss Ratih ini dosen public speaking. Jadi udah biasa kali ya. Sebenarnya sih ternyata ada perbedaan ya ketika kita ngomong di depan kelas dan ketika kita ngomong di depan kamera, itu tuh kerasa jauh banget gitu. Kalau di depan kelas itu kita kayak ngalir, flowing gitu ya, mau ngomong A, B, C itu kayak yang gampang banget. Tapi at the first time waktu saya bikin video YouTube itu kagok, nggak tahu kenapa, padahal kan nggak banyak ya orangnya, lebih banyak kalau lagi kuliah gitu. Tapi pas bikin video YouTube tuh kayak yang awkward gitu loh Kang sih. Jadi pas ngeliat kamera, aduh ngomong apa ya kayak gitu, ada gitu rasa-rasa kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya mau ngelihat ke awkwardan saya itu bisa dilihat di YouTube yang episode 1, 2, 3 lah ya. Dua video pertama itu tuh saya tuh sering banget kayak yang pengen ketawa lah, apalah, dan isengnya itu editornya itu tuh nggak dibuang gitu, dasar. Jadi mereka pengen ngelihat, oh ini nih Miss Ratih nih kalau awal-awal tuh kayak gini, dan alhamdulillah ya seiring berjalannya waktu saya emang bikin YouTube itu seminggu sekali. Satu minggu itu saya bisa bikin 2-3 video. Tapi sekarang sih krunya tuh sibuk parah ya, udah dikontrak sama perusahaan-perusahaan gede, jadi ya agak sedikit inilah YouTube sayanya tuh agak sedikit keganggu lah, kayak syutingnya si ininya nggak ada, terus udah gitu pas udah ada semua akunya sakit apalah, pokoknya ada aja, which is ya sekarang sih kayaknya kita lagi apa ya, kayak rehat sejenak lah gitu. Tapi yang dibahas itu di dalam kontennya YouTube-nya Miss Ratih ini itu seputar apa sih, pembelajaran kah atau ada apa motivasi atau bahkan tips-tips gitu, itu kayak gimana kalau boleh tahu? Kalau di YouTube saya itu isinya emang materi ya, materi-materi ilmu komunikasi tentunya. Kemudian juga ada tips-tips juga, tips-tips apa kayak tips-tips bimbingan kayak misalnya kalau mau bimbingan tuh nge-WhatsApp-nya gimana gitu. Terus udah gitu tips-tips skripsi biar bisa cepet beres. Terus kayak apa namanya, ngemotivasinya itu paling saya bilang tetap semangat ya teman-teman yang pada bikin skripsi. Terus di akhir itu saya selalu ngasih semangat juga, jangan lupa like, share, and comment gitu di YouTube saya gitu. Itu kan biar kita ada interaksi kan, dari situ juga saya bisa ngelihat antusias dari viewers itu gimana. Sometimes saya juga suka kayak bingung ya, aduh ngomongin apa lagi ya, secara ini udah berapa puluh episode gitu ya, ada 60 sekian gitu, aduh ngomongin apa lagi, dan alhamdulillahnya tuh di komen-komen tuh ada, Miss bahas ini dong, itu tuh ngebantu banget untuk saya ngegali diri juga. Jadi YouTube tuh ternyata bukan saya sekedar sharing aja, tapi ternyata itu juga kayak media pembelajaran buat saya, karena kan ini udah dibahas, ngebahas apa lagi nih, ya mau nggak mau saya mesti baca kan, saya mesti belajar lagi, saya mesti ngegali diri lagi supaya kita nggak kehabisan ide gitu loh Kang sih. Itu seru banget, apalagi jadi seorang konten kreator, apalagi bermain di platformnya YouTube ya. Bagi seorang Miss Ratih pasti punya tantangan tersendiri. Nah tantangannya ini apa nih? Yang tadi biasa ngomong sama orangnya langsung, sekarang di depan kamera doang. Ada lagi nggak selain itu? Tantangannya
ya mungkin kalau misalnya kita ngelihat dari viewers ya Kang Z, Mm-mm. tantangannya adalah kita emang harus bikin semenarik mungkin. Ya. Apa kayak kita bikin judul-judul yang provoking itu emang Mm-mm. perlu banget, kayak yang pernah dilakukan sama YouTuber terkaya di Indonesia. Itu kan provokatif banget, provoking, apa kayak ngedorong orang Mm-mm. pengen buka. Nah, jadi emang kita mesti bikin sesuatu yang bikin orang pengen buka gitu loh. Mm. Karena jujur aja kayak video-video pembelajaran kayak yang saya buat ini pasti tidak akan selaku video-video kegilaan Iya. orang-orang yang sengaja melakukan dan memang mereka apa cari hidup di sana gitu. Saya pernah lihat di One Heeh. Main Cupang trending gitu. Iya 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 iya. Padahal cuma gitu doang. Iya kan, jadi kita juga suka kayak misalnya kru-kru saya tuh pada gini, Miss aku bikin judulnya kayak gini ya, Miss aku bikin judulnya kayak gini. Oh ya sok aja, silahkan kalian, Mm. saya percaya sama kalian, silahkan bikin judul bla 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 bla. Yang pada akhirnya ya memang narik viewers juga Mm. gitu. Karena jujur aja YouTube itu kan harusnya bikin kita jauh lebih pinter ya nggak Iya. sih? Maksudnya keberadaan sosial media sekarang itu merupakan fasilitas gitu loh buat kita menggali diri jauh lebih hebat ketimbang yang dulu-dulu. Karena kan kalau zaman dulu kita mau nyari sumber A, B, C itu susah parah. Kita emang harus nyari bukunya Mm. ya sampai hunting kemana ke sana ke sini, dan ternyata pas kita dapat bukunya tuh bukunya fotokopian Iya. gitu kan. Nah kalau sekarang itu lebih mudah gitu Mm. loh. Which is mereka itu kayak kayak student zaman sekarang, I mean mahasiswa zaman sekarang itu sebenarnya mereka sangat-sangat dimudahkan dengan fasilitas sosial media itu. Makanya kita pernah ngomong kan, mungkin Kang Zi juga masih ingat, kita pernah ngobrol bahwa sosial media itu kayak pisau bermata dua. Kalau Mm. misalnya kita pakai buat positive thing, ya insya Allah balik ke kitanya positif. Tapi kalau misalnya kita pakai untuk hal-hal yang buruk, Mm. ya balik lagi ke kitanya juga pasti jelek Nah, gitu. itu dia. Wari Unpas kebayang nggak kalau pernah nonton YouTube-nya Miss Ratih, ini saya sampai terngiang-ngiang, auto ngerti. Hmm. Nah, Itu maksudnya berarti setiap pembelajaran ataupun ilmu yang diberikan harus auto ngerti gitu sama penontonnya, Miss. jadi emang sih waktu itu sama kru-kru saya, Miss apa dong ininya apa kata-kata Mm-mm. kata-kata ciri khasnya, dia Iya. bilang gitu. Terus apa aku tuh mikir apa ya akhirnya saya pikir ya udah aja aku bikin kata-kata auto ngerti gitu. Jadi saya selalu bilang sama para penonton, dan itu tuh saya selalu bilangnya gini, video-video yang saya buat ini bukan hanya untuk orang-orang yang lagi belajar ilmu komunikasi, Mm. tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena selama kita hidup, selama kita ada, kita memang harus berkomunikasi. Dan Ya. ini video-video yang saya buat ini akan bikin kalian semua auto ngerti. Saya tuh selalu bilang Nah, kayak gitu. Itu tuh maksudnya ya saya tuh pengen banget bikin sesuatu yang rumit menjadi simple mm-mm. dan bisa mudah difahami sama viewers Nah gitu loh Kang itu. Zi. Apalagi kan sebagai gambaran, mungkin kalau kita ngasih pembelajaran ada teori A Iya lah, teori betul. B, terus kan Mm-mm. kadang-kadang mahasiswa kalau di kelas ya gitu. Iya. Tapi kalau mereka nonton apa channel YouTube mungkin akan oh seperti ini. Apalagi ada Mm. bantuan animasi Iya. sekarang, ada bantuan obrolan seperti ini, Mm-mm. podcast dan lain sebagainya. Itu mungkin kita di auto ngerti. Auto ngerti. Tapi susah nggak sih bagi seorang Miss Rati ini bagi waktu antara ngajar sama bikin konten gitu, karena itu kan salah satu hal yang berbeda ya gitu, karena Iya. apalagi bagi seorang dosen Tridharma perguruan tingginya tidak ada konten ya, yang ada kan apa pengajaran, Iya, pengabdian dan juga penelitian. betul, pengajaran, pengabdian dan penelitian. Jadi dalam konten saya ini saya selalu mengaitkan konten saya ini ke Tridharma juga. Oke. Jadi emang nggak jauh yang saya bahas, memang pengajarannya sekitar public speaking, sekitar bahasa Inggris, sekitar teori-teori komunikasi, kemudian apalagi eh, komunikasi budaya ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya sedang ada kegiatan kayak apa?
tridharma ya, salah satunya itu pengabdian pada masyarakat. Misalnya saya lagi ngangkat isu sampah ya, nah itu saya selalu pikirin gimana nih caranya si isu sampah ini bisa jadi konten gitu, yang pada akhirnya ya ada komunikasi lingkungan yang kita bahas di situ gitu, bahwa komunikasi lingkungan itu bla 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 seperti ini. Jadi selalu saya kait-kaitkan gitu. Kemudian kayak hasil penelitian saya mengenai breast cancer survivor, pola komunikasi mereka, saya selalu kaitkan dengan teori yang pada akhirnya saya buat jadi konten kayak gitu loh Kang Z. Jadi emang sih nggak ada di Tridharma itu nggak ada tuh kayak ngonten gitu ya. Emang nggak ada, dan ini bener-bener apa ya, kayak bebas bayaran ya. Ya jadi ini kayak bentuk cinta saya aja sama ilmu komunikasi, dan bentuk cinta saya pada orang-orang yang pengen belajar gitu loh Kang. Tapi itu jadi salah satu bagian juga, karena kan di dalam kontennya tetap ada pengajaran dan mungkin pengabdian juga misalnya, dan bahkan bisa jadi nanti diteliti juga sama orang-orang lain. Itu kan jadi salah satu hal yang menarik. Nah, kalau bikin konten di YouTube ini berarti sekarang tuh jadi sampingan aja atau memang pingin serius deh gitu, atau gimana? Kalau dibilang sampingan enggak ya, ini udah kayak part of my life gitu loh. Jadi kayak udah bagian dari kegiatan saya, dan hari saya tuh udah ngejadwal gitu. Pokoknya hari Kamis itu bikin video gitu. Ya akhirnya setiap hari Kamis tuh ya kebetulan pasti bikin video. Nah, kayak gini aja nih, ini hari Kamis kebetulan, dan kita bikin video juga gitu, dan semoga video ini kasih manfaat juga buat para wargi Unpad sadayana. Itu dia. Nah, terus yang jadi pertanyaan kadang-kadang gini, ada nih kan nggak cuma Miss Rati aja dong, dosen yang juga jadi konten kreator. Nah, dari tren itu menurut pandangan Miss Rati gimana tuh? Ada dosen yang juga jadi konten kreator gitu, dan macam-macam kontennya gitu. Itu pandangan Miss Rati gimana? So far sih kalau misalnya kontennya still about the subject ya, tentang subjek yang mereka ajarkan kepada para mahasiswa, saya rasa itu malah keren ya. Karena itu bisa sangat membantu dan memudahkan orang-orang yang pengen belajar, memudahkan orang-orang yang pengen cari ilmu. Namun kalau misalnya kontennya ya out of the box gitu ya, yang lebih ke apa, nyari viral lah dan lain sebagainya, saya rasa enggak lah ya itu. I don't think it's good. Berarti harus apa ya, dengan kata lain manfaatin media sosial untuk menambah ilmu juga bagi viewersnya, khususnya buat para dosen-dosen yang menjadi konten kreator. Nah, di samping itu tentunya kalau dilihat dari sekarang nih gitu ya, kan banyak juga gitu kita tentunya melihat Miss Rati ini kalau bikin YouTube pertama kali itu ngelihatnya sosok siapa sih gitu, atau punya influence dari siapa gitu? Waktu pas pertama kali bikin sebenarnya enggak sih, saya enggak ngelihat siapa-siapa gitu ya. Malah ini tuh yang ngedukung banget itu suami saya. Mi, bikinlah konten lah buat dibagiin ke mahasiswa, atau enggak kalau di YouTube kan bisa lebih luas gitu, jadi kan kamu bisa berbagi ilmu. Dan udah gitu ada statement gini, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah di situ itu hadis itu tuh benar-benar motivate saya banget untuk bikin konten gitu, karena saya pengen kasih manfaat sama banyak orang, dan alhamdulillah sekarang udah ada medianya, dan harapan saya bisa bermanfaat untuk orang-orang yang lihatnya gitu. Nah, yang aku penasaran tuh gini, Miss. Jadi tadi kan udah diceritain ada timnya. Nah, sebelum bikin video nih berarti harus ada brainstorm dulu kah? Ada riset dulu sampai nyari-nyari ini teorinya dari buku ini loh gitu. Tapi kita permudah lagi supaya orang auto ngerti gitu. Supaya mereka semua auto ngerti. Jadi sebetulnya perjalanan nih ya, aku sampai akhirnya dapat kru aku. Jadi kayak
awalnya tuh kayak misal saya tuh pengen bikin video kegiatan-kegiatan saya dulu, terus udah gitu kayak ngeliatin ke mereka bahwa kegiatan saya tuh A, B, C, D, salah satunya adalah bikin konten. Nah itu sama kru yang lain dan itu nggak jalan sampai akhirnya saya nemu lagi kumpul keluarga nih Kang Zi, nemu saudara-saudara saya ternyata mereka emang kerjaannya tuh bikin konten gitu loh. Tapi mereka sebagai ininya, sebagai krunya Ya, di balik gitu, layar. di balik layar. Dan kalau tadi Kang Zi nanya apakah ada brainstorming dan lain sebagainya, sebenarnya sih yang mikir itu mengenai konten itu saya semua gitu. Jadi emang mereka tinggal nge-shoot aja, pokoknya saya datang, saya bilang sama kru saya hari ini mau ngomongin A, B, C, D, kemudian PowerPoint-nya saya kasihin ke mereka, terus ya syuting berjalan sampai akhirnya ketika mereka ngedit itu tinggal ngelihat dari PowerPoint-nya aja. Oke, Gitu. tapi tetap dong Miss Ratinya juga melakukan riset Betul, ya kan? betul. Itu. Jadi kayak misalnya ada salah satu video saya yang mengangkat globalization, bukan globalization lagi tapi Nah, globalization. itu apa tuh? Mungkin wargi Unpas ada yang nggak tahu nih, Miss. Ya jadi itu satu kata yang menurut saya itu keren banget. Jadi kita bisa going global tapi tetap ngangkat our local wisdom gitu. Mungkin wargi Unpas pernah ngedenger nih globalization yang pernah kita share di podcastnya Visip ya. Di mana kita bisa ngelihat ada satu grup band Korea yaitu BTS. Mereka itu bisa gutak-gitak men di ini di kantor UN, di kantor PBB gitu tanpa menghilangkan identitas mereka sebagai orang Korea. Dan I think it's cool, itu keren banget. Jadi salah satu video saya itu bicara mengenai globalization, dan globalization itu satu istilah yang belum familiar gitu. Itu baru banget terminologi itu, yang pada akhirnya ya saya pasti bikin riset kecil mengenai globalization itu apa, kemudian ya saya sampaikan di video YouTube saya. Tuh ya, apalagi kita nih wargi Unpas di Universitas Pasundan gitu ya, kita udah punya nyantri Nyunda Nyakola, wah bisa gitu banget mendunia eleh BTS malah. Eleh army eleh. Maaf. Tapi sekarang aku penasaran nih sama kegiatan Miss Rati sebagai seorang dosen. Pertama kali jadi dosen itu dimulai dari kapan dan ceritanya gimana sih, Miss? Aduh, malu. Jadi pertama kali jadi dosen itu saya baru beres S2 ya. Karena kan kalau dosen harus S2. Terus udah gitu masuk Unpas itu masih ngehonor Kang. Jadi masih nempel waktu itu saya di sastra Inggris. Masih di sastra Inggris. Jadi sama Bu Seni ya kalau di sini. Masih nempel ke dosen-dosen yang lain. Pertama kali jadi dosen walaupun masih nempel, ternyata pas prakteknya itu kita sendiri. Jadi kebayang dong, kita cuman beda 4 tahun sama para mahasiswa. 4 tahun, enak aja 4 tahun. Kita beda gak 4 lah Kang, kan lulus S2. Berarti 7. 4 kali pemilu lah. Kolot Jadi aku ngerasanya kayak nggak jauh gitu, karena kan ngelihat mahasiswa tuh udah dewasa ya. Terus udah gitu kebayang nggak sih kita ngomong di depan mereka semua ya, yang semua mata tertuju padamu dari atas sampai bawah, itu nggak boleh ada yang salah, apalagi yang kita omongin. Jadi kayak aduh ini ngomong apa ya, abis ini ngomong apa ya, saya juga ngalamin kan sih kayak gitu. Terus yang kalau mau ngajar besoknya tuh kita tuh yang bener-bener belajar gitu loh malam-malam tuh. Aduh ini besok ngomong ini, besok ngomong ini, ngomong itu. Tapi pola-pola kayak gitu tuh ternyata bisa ngebantu saya banget. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa yang pernah diajarin sama saya, yang pernah ketemu saya ke kampus, enggak Miss Rati nggak canggung, tahu nggak dalam hati aku mah deg-degan. Itu pasti
apa ya, dirasakan lah Iya sama betul. semua dosen. Tapi jadi dosen itu Miss, ini cita-cita atau pilihan sendiri atau memang didorong sama keluarga gitu? Pertamanya sih saya masih bingung ya waktu pas saya lulus, aduh jadi apa nih aku gitu loh. Mm-mm. Terus udah gitu kita lagi saya pernah nyobain di Trans TV ya, di media, dan Mm-mm. ih, gila ya capek ya kerja Ya di media. banget. Edun capek itu tifus setahun 3 kali teh Heeh. kedah we gitu ya. Jadi emang capek parah kerja di media tuh, dan udah gitu mungkin orang tua saya nggak tega, terus mereka suruh saya ngelamar lah ke kampus. Mm-mm. Akhirnya nyobain ke Unikom, nyobain ke Unpas, dan alhamdulillah ya Allah Unpas nerima saya. Nah di situ saya pertamanya saya juga, "Ah, jadi dosen gini ya, oh jadi dosen tuh ada yang harus dikerjain ya selain Iya. ngajar, oh jadi dosen tuh jadi panitia ya, oh jadi Mm-mm. dosen tuh begini ya begini ya." Banyak Ya banget kerjaannya tuh ya. masukin BKD lah, saya Iya, juga baru tahu itu. iya, belum lagi sister brother Heeh. ya, nephew. Pokoknya banyak banget kerjaannya. Tapi eh I don't know, itu yang bikin saya malah saya jatuh cinta. Jujur aja Mm-mm. saya jatuh cinta sama profesi ini. Karena ya itu dia, saya merasa punya manfaat gitu buat Mm. orang lain. Kayak misalnya kita ngajar nih ya Kang Si. Ada hal-hal yang mahasiswa saya tuh kalau misal udah lulus nih terus main ke kampus Mm-mm. ngobrol sama saya, "Miss dulu pernah ngomong gini, inget gak? Itu tuh ini tuh Ya. ngedorong aku banget bla 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 segala macam." Dan itu tuh benar-benar bikin saya ngerasa wah gitu loh, Mm-mm. saya punya manfaat buat dia gitu loh. Saya tuh jadi orang yang berguna gitu loh buat Mm. orang lain gitu. Dan itu yang bikin saya tambah jatuh cinta gitu. Kadang-kadang kitanya Mm-mm. lupa apa yang udah kita omongin, tapi orang tahu nggak dulu pernah ngomong ini. Iya, Hah? Itu tuh memotivasi saya. Wah, iya lebih betul kaget banget. lagi gitu. Dan terus kayak misalnya tadi juga teman-teman wargi Unpas juga bingung kan mungkin, ah dosen harus pengabdian, what is pengabdian gitu ya. Ya jadi di situ kita emang ada tugas selain Mengajar. pengajaran, itu kita juga membuat penelitian dan pengabdian pada masyarakat, di mana eh, pengabdian pada masyarakat di situ kita merasa apa ya Kang sih, punya manfaat selain untuk mahasiswa. Betul. Jadi lagi-lagi saya merasa, oh oke, saya ini punya manfaat gitu Mm. buat orang lain, dan itu bikin kita ngerasa ya menjadi orang yang bermanfaat tuh Nah, kayaknya I think it's a great thing, itu unpaid ya. mm-mm. Maksudnya valuable banget gitu, berharga sekali. Ini berarti dari sekarang sampai Mm-mm. dengan saat ini Miss Mm-mm. Rati itu mengajar sudah berapa lama? Udah gitu yang harus aku tanyakan, sudah berapa mata kuliah yang diampu ya? Aduh, kalau berapa lama ketahuan dong umur gue berapa. Kalau ngomongin berapa lama, it's the beginning itu 2006. 2006. Nah, so lah masih Ya masih lama gila, masih 2006. baru-baru lah itu mah, nggak lama dong. Jadi 2006 tuh kita ngehonor dulu ya, Mm-mm. terus udah gitu eh karena saya, nah tadi di awal saya ngomong bahwa saya pernah di sastra Inggris di Unpas, Mm-mm. ngajar di sastra Inggris, terus kok jadi divisip gitu Mm-mm. karena S2 saya komunikasi. Jadi S1 saya Oke. memang bahasa Inggris, sastra Inggris, kemudian S2 saya komunikasi, S3 saya juga komunikasi, yang pada akhirnya saya bergabung di FISIP, Fakultas Mm-mm. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan sampai detik ini saya masih di sana, alhamdulillah, hatur nuhun. Dan kalau misalnya sudah berapa mata kuliah yang saya ampu itu public speaking, bahasa Inggris, komunikasi antar budaya, teori komunikasi, kajian budaya dan media global. Tapi Mm-mm. kalau kajian budaya dan media global itu saya ngajarnya di HI, bukan di Mm. ilmu komunikasi Nah, ini sebagai info ya gitu. warga Unpas, Mm-mm. kenapa public speaking saya lancar ya, ini dosennya. Aduh, terhura. Tapi berarti menyenangkan ya Mm, pekerjaan menjadi dosen. Mungkin awal-awalnya ya tadi sama lah gitu ya, kita mikirnya cuma ngajar doang, ternyata uh-huh. ada tridharma itu Iya, yang memang betul. harus membuat kita bekerja lebih ekstra. Bahkan ada meme katanya dosen tuh
udah kayak Doctor Strange gitu ya. Semuanya Iya, bisa dikerjain gitu. segala bisa, panitia ini itu pengabdian, penelitian. Oh iya, by the way tadi kita ngebahas pengabdian. Nah kalau ngomongin penelitian, eh, saya itu penelitiannya itu seringkali topik-topik yang saya sukai. Topik-topik yang saya tuh suka tentang budaya, tentang perempuan, ya, tentang politik itu saya suka. Dan yang sekarang saya sedang kerjakan sama Ibu Karisma itu penelitian saya tentang breast cancer survivor. Tadi saya tadi sebutin juga. Jadi di situ dan dengan penelitian itu ternyata kita bisa apa ya, belajar hal lain gitu loh Kang Zi, belajar pelajaran hidup gitu. Ketika saya melakukan wawancara dengan survivor itu, breast cancer survivor itu, saya tuh sampai nangis mendengar cerita pengalaman dia gitu ya. Sebagai orang yang kena kanker payudara, untuk perempuan kan itu sesuatu yang aduh gitu ya. Dan itu membuat apa ya, kita belajar lebih baik lagi gitu loh. Kita belajar lebih bersyukur lagi dengan keadaan kita ya. Jadi mungkin Angzi juga pernah lihat statement dari Junot ya, yang bilang lu bangun terus udah gitu tanpa selang satupun di badan lu, itu tuh udah bersyukur banget. Itu tuh udah sesuatu yang great banget. Dan saya ngalamin itu Kang Zi. Saya pernah koma 3 hari, itu saya nggak inget apa-apa. Terus sisanya itu bukan koma, jadi setelah koma itu saya sadar tapi masih nggak inget apa-apa. Dan selama 3 hari sadar itu saya nggak pernah ngomong bahasa Indonesia, saya ngomong bahasa Inggris terus. Saya juga nggak tahu kenapa. Terus tangan saya sampai diikat, oksigen itu saya nempel di hidung tuh saya gigitin, nggak tahu nggak sadar, tapi buka mata gitu. Dan ketika saya dipindahkan ke ruangan yang bukan apa HCU, selang berkurang dan lain sebagainya, kita bangun sadar, wah itu luar biasa banget, bersyukur banget kita masih hidup gitu loh. Jadi ya itu pelajaran berharganya tuh bukan hanya dari kita nonton film dan lain sebagainya, ternyata dari penelitian itu juga kita bukan cuman meneliti tapi ada pelajaran hidup yang berharga buat kita. Ada pelajaran juga kalau jadi dosen, ini yang pasti ditunggu-tunggu adalah membimbing mahasiswanya untuk segera lulus atau menyelesaikan skripsi. Nah, ini kalau jadi dosen pembimbing, ceritanya suka dukanya itu biasanya gimana nih dari seorang Miss Rati? Kita ngomongin sukanya dulu aja ya. Sukanya itu sesuatu yang keren yang dipikirin sama mahasiswa. Itu kita bisa kolaborasi buat penelitian kita. Atau enggak kita bisa collab sama mahasiswa untuk bikin jurnal. Dan itu sangat membantu ya kalau penelitiannya keren. Nah kemudian sukanya juga kita belajar juga Kang Zi. Oh ternyata ada nih kasus kayak gini, oh ternyata ada nih permasalahan kayak gini yang bisa kita gali sama-sama, yang bisa kita kita pelajari sama-sama kayak gitu. Terus sukanya lagi ketika mahasiswa sama kita bisa tektok gitu ya, discuss, aduh seru banget kayak gitu. Kalau ngomongin dukanya, yaitu dukanya itu sometimes mahasiswa tuh suka apa ya, kayak nganggep kita nggak mau ngebantuin gitu loh. Dengan misalnya kita telat balas chat gitu, itu tuh dibahas gitu di diobrolin gitu. Terus udah gitu kayak misalnya kita emang kan yang namanya baca skripsi itu perlu waktu ya. Terus baru juga nge-WhatsApp ngirim draft skripsi tadi siang, malam-malam udah ditanyain gimana gitu. Revisinya ada apa Iya, aja Bu misalnya. gimana revisinya apa aja? Hello, aku belum baca gitu loh. Aku bukan Doctor Strange gitu ya. Terus dukanya lagi itu kalau mahasiswa kita tuh hilang kontak gitu. Oh, ini kayak pesawat bisa ya hilang kontak mahasiswa ya? Iya betul banget. Jadi kita nunggu-nunggu nih bocah kemana, kok nggak ada bimbingan ya, gitu. jadi awalnya dia semangat, tiba-tiba hilang aja. Iya itu yang bikin saya aduh gimana ya ini nyarinya gimana gitu. Terus udah gitu misalnya saya WhatsApp cuma centang 1 gitu, aduh nih bocah kemana gitu loh.
dan terus tiba-tiba dia datang dengan situasi dia udah nggak ada jatah semester lagi, kan kita soak ya. Waduh, ini gimana ngeberesinnya, kamu kemana aja, terus ya macam-macam lah alasannya itu Iya. sih. Kalau saya yang sering adalah mahasiswa nge-WA tapi tidak memperkenalkan diri gitu. Nah itu Kan tuh, gitu. Kamu siapa gitu. coba Padahal Kang Zi mungkin harus di share gimana sih caranya nge WhatsApp iya, dosen karena kan tuh dosen gitu loh. dosen itu bukan paranormal ya, bukan Ki Joko Bodo gitu. Jadi tolong sebelum memberikan pesan, teman-teman memperkenalkan diri, nama lengkap, NPM, kelasnya, kalau perlu mata kuliahnya apa. Jadi seperti itulah kira-kira. Iya, ada juga mungkin Kang Zi sekarang tuh lagi ngetren WhatsApp ke siapapun, Mm-mm. cuman assalamualaikum, Iya, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Gitu. udah aja. Kan Nah terus nggak ada kalau nggak kita ada jawab pesannya gitu. waalaikumsalam, enggak, cuma nyapa doang gitu Heeh. kan, kegawat ya. Tapi itulah suka dukanya kalau Mm-mm, menjadi seorang dosen, terutama membimbing mahasiswa ya Miss ya. mm-mm. Nah, selanjutnya kalau dari target di bidang akademik nih Miss Rati ke depan, tadi sedang menyusun penelitian ya bersama dosen lain. Mau Betul. bikin buku nggak atau mau bikin apa lagi nih Iya, di akademik nih Miss? kedepannya ini saya juga lagi ngedit buat buku ya. Jadi saya pengen ngebukuin disertasi saya. Disertasi saya itu ngangkat politisi perempuan Sunda. Saya pengen jadi buku, dan saya pengen mudah-mudahan buku mengenai politisi perempuan Sunda ini bisa bermanfaat buat banyak orang dan menginspirasi gitu loh. Karena kan ini saya kasih ini ya, saya kasih gambaran kalau perempuan Sunda itu banyak yang bilang bahwa teu tina sumur dapur kasur. Mm-mm. Nah, which is hal tersebut itu pengen kita decrease ya, pengen Mm-mm. kita kurangi. Mungkin kalau hilang ya namanya culture ya, kita nggak bisa menghilangkan budaya, apalagi mitos-mitos tersebut udah nempel. Kita pengen apa namanya hal tersebut itu bisa hilang, dan perempuan Sunda itu bisa berdikari gitu loh Kang Zi. Perempuan Sunda itu bisa memperjuangkan nasib orang lain juga. Perempuan Sunda itu bisa bermanfaat juga buat orang banyak gitu, bukan hanya mengurus keluarga saja. Tapi bukan berarti keluarga terbengkalai ya, itulah kerennya perempuan, keluarga kepegang tapi dia juga bisa kasih manfaat buat banyak orang. Iya, itu juga harus diakui lah, saya sebagai laki-laki belum bisa seperti perempuan gitu ya. Pegang tas, kunci mobil, kadang-kadang Ya, segala macam bisa dipegang. iya kan kalau banyak meme ya di Instagram itu kalau perempuan naik mobil tuh gebruk segala dibawa gitu ya. Dari mulai laptop, terus apalagi Makanan lah, makanan segala sekarang ya kan macam. yang es cup gitu. Segala macam dibawa, tapi justru itulah yang memang dibutuhkan Mm-mm. gitu loh. Butuh laptop ada, Mm-mm. butuh minum ada, butuh apalagi energen. Iya, terutama kayak Miss Rati udah punya anak, bisa ngurus anak, semua bisa diurus gitu ya. Dan itu luar biasa sekali Udah loh ngurus Kang anak, Zi. ngurus mahasiswa lagi Miss. Ya itu saya ngalamin banget ya, yang namanya baru ngelahirin Mm-mm. ya, terus udah gitu anak saya ternyata harus disinar, terus udah gitu anak saya tuh golongan darahnya beda sama saya, Mm. jadi yang bikin golongan darah tuh ada yang bisa langsung nerima ASI, ada yang enggak. Saya juga baru tahu itu. Oke. Jadi anak saya O, saya B, dan itu perlu adaptasi. Padahal itu Mm. anak saya sendiri. Iya, kan nggak mungkin ke bapaknya juga ya. Iya, iya. Dan di situ oh harus adaptasi ya. Ternyata ASI juga nggak bisa langsung diterima gitu. Dan ketika saya lagi bolak-balik rumah sakit sampai 14 hari, itu mahasiswa tuh ada yang sampai gini, Bu saya mau bimbingan, aduh saya baru ngelahirin, nggak apa-apa Bu, saya ke rumah sakit aja. Mm. Menurut lo amazing ya, tapi ya sudahlah, mungkin dia belum pernah merasakan yang Ya, namanya melahirkan itu seperti apa gitu loh. itu dia. Nah, tantangan juga jadi seorang dosen tadi, kalau Miss Rati itu selain konten kreator, Ya. dosen, ini juga aktif berorganisasi di Aspikom Jawa Barat. Ini boleh Oh diceritain nggak iya, sih pengalaman berorganisasi di asosiasi iya. ilmu komunikasi yang ada di Jabar?
Alhamdulillah ya, di Aspikom itu kita udah lumayan lama dan sekarang itu kita ada di fase ya kita ngalamin pandemi ya. Biasanya kalau di Aspikom itu kebetulan saya bagian kerjasama. Kerjaannya tuh ngider Kang sih. Ngider ke kampus A, B, C, D untuk melakukan kerjasama. Jadi apalagi sekarang ada istilah MBKM ya, yang Merdeka dari Belajar Kampus Merdeka. nah itu pokoknya merdeka aja. Kamu mau belajar dimanapun kamu bisa dan itu sangat membantu sekali apalagi di divisi saya, divisi kerjasama antar lembaga yang pada akhirnya kita memang membuat kerjasama dengan kampus-kampus menjembatani lah ya. Jadi mereka yang ada di bawah Aspikom itu kita bisa bantu untuk dijembatani kerjasama antar kampusnya gitu. Kampus Merdeka belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya pokoknya merdeka aja. Itu dia. Dan sekarang Gitu. kita ada di sesi Jawara alias Jawabku Nyalira. Nah, jadi saya akan ngasih 2 pertanyaan nih buat Miss Rati ya. Tolong dijawab secara cepat. Nyalira. Nyalira tuh. Ulah ku abinya. Yang pertama, Miss Rati, jadi dosen atau YouTuber? Dosen. Oke, next. Ngajar kajian budaya atau komunikasi terapan? Kajian budaya. Selanjutnya, sebutkan 2 tokoh ilmu komunikasi. Atwar Bajari, Deddy Mulyana. Oke, ya. Next, PR atau jurnalistik? PR. Oke. Bicara depan banyak orang atau depan kamera? Banyak orang. Subscriber nambah atau videonya trending? Trending. Mending konten sendirian atau collab? Dua-duanya nggak boleh ya. Salah satu. Oke, sendiri dulu aja. Sendiri dulu. Oke. Jarang upload tapi viewersnya banyak, konsisten konten tapi viewersnya dikit. Viewersnya banyak dong. Oke, tapi jarang upload ya. Tapi jarang upload Traveling atau hiking? Traveling. Dan terakhir 1 kata buat Unpas. Mantap. Wih, mantap ya. Terakhir sebelum kita tutup nih Miss Rati obrolan ini, apa sih yang mau disampaikan dan juga dijadikan sebuah closing statement buat wargi Unpas tentunya yang selalu setia menonton Unpas Talk. Oke. Buat wargi Unpas jangan pernah lupa untuk nonton Unpas Talk karena di Unpas Talk ini topiknya bener-bener bisa bikin kalian semua lebih dekat lagi dengan Unpas, lebih tahu lagi bahwa Unpas tuh begini dan tentu saja kalian semua jadi auto ngerti. Itu. Berarti collab ya nanti Unpas Talk sama YouTube-nya Miss Rati atuh. Harus. Ya, jadi nanti disiarkan dua-duanya lah gitu. Harus. Ya. Hatur nuhun semuanya wargi Unpas. Kalau gitu saya dan juga tentunya Miss Rati ini harus udahan dulu dari Unpas Talk kali ini. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya dengan bintang tamu yang berbeda dan juga apakah saya masih ada di kursi ini? Nah, misteri itu misterinya Unpas. Ya. Mohonlah ya, Pak Rektor punten ya Mas Pak ya. Abi deui gitu. 20 deui lah Pak. Aduh, ada apa ini? Wah, sampai jatuh kan. Nah, itu jawabannya kan sih. Ya sudahlah, atur nuhun wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.